Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryati Prasetyo Rini. Saya guru biologi di SMA Barunawati, Surabaya. Saya akan melaporkan hasil Diklat 28 Samisanov, yaitu mendesain pembelajaran kolaboratif menggunakan fitur Google. Fitur Google yang akan saya laporkan yaitu fitur Google Dokumen dan fitur Google Slide. Nah, di sini dalam fitur Google Dokumen saya membuat LKS tentang sistem reproduksi pada manusia, yaitu materi kelas 11. Nah, di sini pada LKS ini ada petunjuknya, di mana dalam petunjuk itu saya tuliskan sebagai berikut. Jadi Anda yang diundang masuk ke dalam Google Dokumen bisa mengerjakan bagian-bagian yang harus dijawab atau ditambahi. Baca dengan baik petunjuk dan materi yang disajikan. 3. Isikan atau beri tambahan pada bagian yang masih kosong atau bagian materi. 4. Silahkan berdiskusi dengan memberikan komentar dalam setiap item. Kemudian yang kelima, kerjakan bagian soal dengan hasil diskusi kelompok Anda. Nah, di sini dalam LKS saya membahas tentang materi reproduksi pada manusia, di mana dalam tujuan pembelajaran di sini saya minta bahwa setelah siswa mengerjakan LKS ini, yang pertama, siswa dapat memahami struktur dan fungsi alat reproduksi pada wanita maupun pria. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan mekanisme pembentukan gamet. Dan yang ketiga, yaitu siswa dapat menjelaskan siklus menstruasi. Nah, di sini sebelum saya menuliskan tugas untuk anak-anak, saya menuliskan sedikit materi, yaitu tentang reproduksi. Kemudian di sini ada soal, ya, ada soalnya, yaitu tentang gambar, ya, ada gambar, yaitu gambar tentang alat reproduksi pada wanita. Di sini dalam alat reproduksi wanita ini di bawahnya saya beri tabel, ya. Saya minta anak-anak untuk memberi penjelasan nomor 1 sampai nomor 9 pada gambar itu apa. Di sini ini adalah hasil pekerjaan anak-anak yang diberi warna yang berbeda. Kemudian ini adalah hasil dari diskusi pada anak-anak, ya, yang emailnya berbeda-beda. Kemudian anak-anak juga mengisi tabel tentang gambar organ perempuan, laki-laki, ya, organ kelamin laki-laki bagian nomor 1 sampai 9 itu apa. Ini adalah hasil diskusi dari anak-anak. Ini adalah diskusinya di sini. Kemudian yang berikutnya yaitu mekanisme pembentukan gamet, ya. Jadi saya memberikan skema, ya, dengan menggunakan shape. Kemudian anak-anak ini menjawab. Jadi menjawab pertanyaan, diskusikan dengan kelompok kalian bagaimana penjelasan skema tersebut. Nah, ini adalah hasil diskusi anak-anak. Ini adalah diskusinya yang sebelah kanan, ya, komen-komennya. Kemudian yang berikutnya yaitu siklus menstruasi. Saya memberikan materi, di mana pada materi ini nanti berhubungan dengan linknya. Ini linknya berfungsi, ya, tentang siklus menstruasi pada linknya. Nah, ini tentang siklus menstruasi. Kemudian anak-anak saya minta untuk upload gambar tentang grafik menstruasi. Ini adalah hasil diskusi anak-anak. Kemudian fase-fasenya apa? Di sini anak-anak memberikan penjelasan siklus menstruasi itu terdiri dari berapa fase. Sudah dikerjakan semua oleh 5 anak. Bahkan 6 di sini yang saya tugaskan 6 anak. Kemudian selain Google Dokumen, di sini ada juga Google Slide.
Ya, Google Slide-nya sama, yaitu tentang sistem reproduksi. Nah, di sini ini berfungsi. Di sini akan saya tunjukkan slide-nya. Ya, saya beri animasi di sini. Nah, saya beri animasi. Nah, di sini karena pada Google Slide itu diminta harus ada shape, gambar, dan video, semuanya ada di sini. Nah, di sini ada petunjuknya, ya. Jadi petunjuknya yang pertama, Anda yang diundang masuk ke dalam Google Slide bisa mengerjakan bagian-bagian slide yang telah ada. Baca dengan baik petunjuk dan materi yang disajikan. Isikan atau beri tambahan pada bagian yang masih kosong dengan gambar, video, dan penjelasan. Kemudian yang keempat, silakan berdiskusi dengan memberikan komentar pada setiap item. Kemudian yang kelima, kerjakan bagian soal sesuai dengan perintahnya itu. Nah, di sini kemudian ada tujuan pembelajaran, ya, tujuannya memahami struktur dan fungsi alat reproduksi pria dan wanita, menjelaskan mekanisme pembentukan gamet, menjelaskan siklus menstruasi, dan menjelaskan proses fertilisasi dan kehamilan. Kemudian pada tugas diminta juga harus membuat shape. Ini adalah shape-nya, yaitu urutan materinya, yaitu pertama membahas tentang organ reproduksi, kemudian setelah itu membahas tentang mekanisme pembentukan gamet, membahas tentang mekanisme menstruasi dan fertilisasi dan kehamilan. Kemudian ini ada teorinya, ya, ada teori tentang organ reproduksi. Kemudian ini anak-anak saya minta untuk mengupload, ya. Jadi carilah gambar organ reproduksi pria dan wanita dan upload di halaman ini, kemudian beri sedikit penjelasan. Ini adalah hasil upload dari anak-anak. Ini hasil diskusi anak. Kemudian ini penjelasannya di bawahnya. Penjelasan dari siswa. Kemudian anak-anak juga upload tentang organ reproduksi pada wanita. Ini juga hasil upload dari anak-anak, ya, gambarnya. Kemudian ini penjelasannya tentang organ wanita. Kemudian saya juga memberikan tugas untuk mengupload gambar tentang proses pembentukan gamet. Ya, di sini proses pembentukan gamet. Ini adalah hasil anak-anak mengupload. Kemudian anak-anak juga memberikan penjelasan. Ini penjelasan yang dibuat anak-anak. Kemudian saya mengupload video, ya, tentang siklus menstruasi. Ini videonya. Menstruasi itu dia ada 4 tahap. Konsepnya ada pra, ovulasi, pasca ovulasi, sama menstruasi. Udah tahu ya jenis-jenisnya ya. Ovulasi adalah pelepasan sel telur dari folikelnya. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu nah, ini adalah jawaban anak-anak karena anak-anak saya suruh menjelaskan. Jadi dari tayangan video tersebut, maka menstruasi itu terdiri dari berapa tahap. Nah, ini adalah jawaban anak-anak, ini adalah komen anak-anak. Kemudian ini jawabannya yang diberi warna yang berbeda, tahap menstruasi. Kemudian setelah itu pada materi yang keempat, yaitu proses fertilisasi dan kehamilan. Di sini anak-anak saya suruh mencari video tentang proses fertilisasi sampai kehamilan, kemudian diupload di sini. Kemudian sama anak-anak diberi penjelasan. Ini video yang diupload oleh siswa. Namun, karena pembuahan tidak terjadi, maka lapisan rahim menjadi luruh, lalu bergerak ke tuba falopi, dan menempel di dinding rahim.
Sel telur ini hanya mampu bertahan selama 24 jam. Jika tidak ada sperma yang ini adalah penjelasan dari anak-anak dari video yang mereka upload. Nah, kemudian hasil dari diskusi atau hasil dari pekerjaan siswa saya download. Hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil download tentang Google Dokumen. Ini adalah pekerjaan anak-anak setelah di-download dalam bentuk dokumen atau Word seperti ini. Nah, ini adalah komennya anak-anak ya. Jadi pada setiap tugas ada komennya. Kemudian ini juga yang organ, nah ini juga anak-anak juga. Kemudian ini yang skema. Nah, skema pembentuk skema gametogenesis, kemudian menstruasi, siklus menstruasi. Adapun yang Google Slide juga saya download. Jadi bentuknya seperti ini. Ini adalah hasil download dari pekerjaan siswa. Ya, ini pekerjaan siswa. Saya beri petunjuk pada setiap slide-nya. Saya beri petunjuk, saya beri komen. Kemudian pada tempat-tempat yang ada tugasnya ada komentar anak-anak. Ini tadi ya, ini hasil dari download pekerjaan siswa. Nah, ini ada komen anak-anak pada tempat-tempat yang menjadi tugas mereka. Demikian laporan Diklat 28 Samisanov. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.